Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya enggak ke bawah kitabnya Bang Haji Bahron sampai mana? Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala sahibur ratibi fi nasaihihi, Imam Abdullah Al-Haddad berkata dalam kitab Nasaihud Diniyahnya, wa min afdali anwa'i dzikir, di antara zikir yang paling utama, wa ajma'iha, zikir yang paling komplit dan zikir yang paling lengkap, qaulu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, itu adalah zikir yang paling utama, zikir yang paling komplit, zikir yang paling lengkap. Itu saya balikin lagi. Ini halaman 177, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari bawah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, ketika aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Faqala li, Nabi Ibrahim berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummataka minni salam, sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, annal jannata, sesungguhnya surga, thayyibatut turbah, subur tanahnya, adbatul ma, segar dan lezat airnya, wa anna ghirasaha, adapun tanaman-tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu enggak ada keterangannya hadis siapa di kitab? Enggak ada kan? Tulis di situ rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhil kalimatul arba', keempat kalimat ini, maksudnya keempat kalimat ini kalimat apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 4 kalimat ya. Sesungguhnya keempat kalimat ini, man qalahunna, barang siapa yang membacanya, gurisat lahu, maka akan ditanamkan baginya, bikulli wahidatin, setiap satu kalimat, syajaratun fil jannah, satu pohon di surga. Masya Allah, kita membaca subhanallah, satu pohon di surga. Kita baca alhamdulillah, satu pohon di surga. Kita baca la ilaha illallah, satu pohon di surga. Kita baca Allahu akbar, satu pohon di surga. Kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berapa pohon di surga? 4 pohon di surga. Diratib berapa kali? 3 kali. Berarti berapa? 12. Kalau kita baca ratib tiap hari, kira-kira kita punya apa di surga? Punya kebun. Kalau kita punya kebun di surga, masa iya yang punya kebun kagak masuk surga? Kan udah sering saya sampaikan gitu kan. Begitu nanti masuk, kita mau dihadang sama malaikat Ridwan, mau kemana lu? Mau ngelongok kebun, udah lama gak ngeliat gitu ya. Kita punya alasan ya, punya alasan. Tapi kalau baca ininya banyak. Kalau cuma atuh madah. Begitu mau kemana lo? Mau ngeliat punan gua, udah rubuh punan lo. Apa yang mau lo letak, tengok. Makanya yang banyak bacanya. Wa fi syarhil wasiyah, dalam kitab syarah wasiyah, warada fi, disebutkan sebuah hadis mengenai kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yahtutnal khotoya. Ketika kita membaca 4 kalimat ini, yahtutnal khotoya, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana bergugurannya daun-daun dari pohonan. Masya Allah. Kita baca nih, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa keutamaannya barusan? Dosa-dosa kita gugur. Saya lihat mukanya nggak ada yang girang. Dosanya gugur barusan, kagak ada yang girang kan? Coba kalau saya balik, barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, nah besok pagi dapat duit sekarung. Nah kira-kira bagaimana itu? Wah yang bener kan? Ijazahin lah, udah minta ijazah aja udah. Urusan duit, ih ampun, mentingin duit, mentingin dosa. Duit juga kayaknya nih. Ya Allah, kan udah sering saya sampaikan, kalau ada amalan
yang berkaitan dengan hapus dosa itu otomatis nyangker mama duit. Sering saya sampaikan ini, kalau kita akan dikasih amalan, apa keutamaannya Pak Ustadz, Kiai, Muallim, ini bisa ngapusin dosa, itu otomatis ada hubungannya sama pulus. Tadi doa orang Afrika ditawab pulus. Kenapa? Orang yang kalau udah nggak punya dosa minta apa juga di gini nih, saya punya dosa sama Ustadz Oman, kira-kira saya minta dikasih nggak? Ustadz minta duit apa, rokok apa sebungkus, minta duit apa saya, apa kata dia? Geblek lu, boleh kesel sama lu minta duit sama gua, bener ya? Ustadz maafin ya, dosa saya banyak, salah saya banyak. Kita puji dikit kan, ngomong-ngomong ganteng amat ini kan begitu kan, kita puji dikit. Udah dulu lama ngomong-ngomong, rokok saya habis ini Ustadz tuh, kira-kira keluar nggak rokok? Syaratnya apa dulu? Minta maaf dulu punya salahnya. Begitu habis minta maaf ngapain? Puji, kan gitu kita kalau doa begitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, habis itu muji, falakal hamdu ya ma'bud, berarti puji namanya. Baru minta. Sama manusia aja kita begitu, apalagi sama Allah. Paham? Warada disebutkan annaha, sesungguhnya 4 kalimat tersebut mujibatun lil jannah, menyebabkan pembacanya masuk ke dalam surga. Masya Allah, cukup baca itu masuk ke dalam surga. Wa annaha girasul jannah, sesungguhnya bacaan itu tadi adalah tanaman dari tanaman surga. Wa annaha ahabbul kalami ilallah, dan 4 kalimat tersebut adalah kalimat yang paling Allah cinta, yang paling kalimat zikir yang paling Allah cinta adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca ini Allah cinta. Kalau Allah cinta, apa yang kita minta pasti di. Cuman masalahnya baca apa kagak? Baca enggak? La aulah. Aduh. Rotibnya dibaca enggak rotibnya? Rotib berapa? Seminggu berapa kali? Tiap malam. Ini tiap malam mah. Saya nanya yang ngono no. Pada soalnya gini, nggak bakal baca ini kalau nggak baca rotib. Nggak. Ada yang jikiran ini doang. Katakan yang saya alhamdulillah Ustaz dawam. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 1000 sehari. Ada yang zikir ini doang. Rata-rata yang baca ini kapan? Tuh kan, lagi ratib. Kalau ninggalin ratib, ninggalin doa ini. Kalau ninggalin doa ini, nggak punya pohon di mana? Nggak punya pohon di surga. Nanti mau gocek malaikat ridwan gimana kita? Punyalah dikit malah. Ayo nih, ahabul kalami ilallah, kalimat yang paling Allah cinta, zikir yang paling Allah cinta. Enak udah. Dikasih bocoran nih kita sama Nabi. Jangan nyari yang lain. Ya jangan pakai sosok tahajud dah. Potongan ente mah. Bukan istilah karang ibadah, bukan. Ya, sok-sokan asal Ustaz. Insya Allah tahajud aja. Ya ini sehari itu doang udah. Besokannya mah jadi tahajud semalam, liburnya setahun. Saya punya kadang-kadang jangan begitu nggak istiqomah. Coba yang istiqomah, apa susahnya sih baca ini? Apa susahnya sih baca ratib? Istiqomahin coba, istiqomahin. Minimal seminggu sekali, minimal. Wa annaha afdalul kalam, sesungguhnya kalimat yang 4 tadi itu adalah zikir yang paling afdal. Wa annaha ta'dilu mi'ata raqabatin, pahalanya sebanding dengan memerdekakan 100 orang budak. Masya Allah. Kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka saat ini kita telah memerdekakan budak sebanyak 100 orang. Bayangin itu. Wa mi'ata farasin muljamatin musri'atin fi sabilillah, sebanding dengan 100 ekor kuda yang lengkap dengan pelanaknya, tempat duduknya dan tali kekangnya. Itu kuda sangat cepat larinya. Cukup mengucapkan apa? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Wa mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalah, sebanding dengan 100 ekor unta dengan tali kekang dan ontaknya jinah. Mengucapkan apa barusan? Wala tadaru zamban, orang yang membacanya maka saat itu dosanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca apa barusan? Wala yasbiqu amalun, tidak ada amalan lain yang lebih hebat dari ini, enggak ada. Anak-anak muda
ente jangan nyari-nyari amalan Braja Musti, waringin sungsang aja lampal lumpuh, nggak usah. Amalan apaan itu? Rawa rontek di pelai apaan? Ini nih, tidak ada amalan yang bisa menandingi kehebatan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca ini, amalan yang lain nggak bisa nyusul amalan kita, kecuali orang itu membaca bacaan yang sama dengan kita. Paham? Wa annaha tujzi 'anil Qur'an, orang yang membacanya maka dia sudah mencukupi bacaan Al-Qur'an. Bagi bapak yang enggak fasih baca Qur'annya, yang enggak bisa baca Qur'an, maka usahakan jangan meninggalkan bacaan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini. Kenapa? Sebab ini adalah bagian dari Qur'an. Ya, itu adalah bagian dari Quran. Orang yang baru mu'alaf, orang yang baik mu'alaf secara agama atau mu'alaf baru taubat, nggak bisa baca Quran, tapi dia wajib sholat kan, Fatihah dia nggak hafal, suratnya nggak ngerti, maka ajarkan kalimat ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, karena dia adalah pengganti dari Al-Quran. Dalam kitab fikih itu dibahas, nanti kita bahas. Fafham, pahami baik-baik, anna hadza liman qalaha marratan, itu bagi orang yang membacanya satu kali. Apa aja tadi? Utamanya banyak gak? Itu tadi yang semua, yang 100 ekor unta, 100 ekor kuda, membebaskan 100 orang budak, diampuni dosa, tanaman surga, kalimat yang paling Allah, cinta, zikir yang paling afdal. Itu pahami baik-baik, itu keutamaan itu semua kalau dibaca satu kali. Anna hadza liman qalaha marratan, ini bagi orang yang membacanya satu kali. Faman qalaha thalathan falahu 300 badanatan muqalladatan mutaqabbalah, maka barang siapa yang membacanya 3 kali, maka dia akan memperoleh 3 kali lipatnya. Makanya mari kita baca kalimat ini bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Punya kebun kita di surga ya, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.